Di tengah tantangan ini, seringkali potensi mereka tersembunyi di balik stigma yang ada. Maka dari itu, hadirlah sebuah yayasan yang mampu mewujudkan serta mengembangkan hak-hak mereka dan potensi mereka, teman-teman disabilitas dapat berkembang menjadi yang optimal. Kami ini adalah yayasan NGO gitu ya. Kami berdiri sudah dari 42 tahun yang lalu, jadi 1982 gitu. Nah, kami ini mandatnya adalah memberikan pemberdayaan terhadap teman-teman disabilitas. Saat ini yang kami lakukan itu lebih banyak melakukan pendampingan, terjun ke masyarakat langsung untuk memberikan pendampingan di masyarakat. Tidak hanya teman-teman disabilitas saja yang kami dampingi, melainkan juga semua elemen yang ada di masyarakat. Karena kami menyadari bahwa teman-teman disabilitas itu adalah bagian dari masyarakat, sehingga tidak adil rasanya gitu ya kalau kami hanya fokus mendampingi teman disabilitasnya saja, tapi tidak turut serta membangun masyarakat yang ada di tempat di mana disabilitas itu tinggal. Awal mulanya menipiskan stigma ke masyarakat bahwa ODDP bisa pulih kembali dan berdaya berkegiatan mandiri produktif. Yang kami lakukan saat ini untuk memberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas serta meningkatkan awareness dari mulai terkecil keluarga, lalu juga lingkungan sekitar, kader, dan juga pemerintah desa untuk lebih aware gitu ya terhadap kebutuhan teman-teman disabilitas. Belum cukup objektif gitu ya. Karena harapan kami sendiri adanya media itu kan sebagai media untuk advokasi, untuk edukasi, juga untuk orang ini lebih tahu lagi tentang kebutuhan teman-teman disabilitas. Cuma yang sampai saat ini masih sering terjadi, seringkali pemberitaan tentang teman-teman disabilitas itu tidak fokus terhadap isunya, seringkali malah di-framing ke arah-arah yang tidak relate dengan apa yang mereka alami. Kurang objektif semisal ada sorotan publik untuk kaum disabilitas, kurang objektif ke kawan-kawan disabilitas lain. Artinya salah satu contoh saja, semisal saya ada kunjungan wawancara seperti ini juga terkadang media mensorotnya lebih ke objek salah satu person saja terkait pengobatan, penerimaan lapangan kerja juga, dan di situ juga dia meng-follow up-nya kurang kebutuhan personal ke sama disabilitas yang lain. Yang dirugikan adalah teman-teman disabilitas. Kenapa dirugikan? Karena jelas secara kebutuhan atau hak-haknya menjadi abu-abu gitu ya, menjadi tidak, orang itu jadi malah melihat teman-teman disabilitas itu bukan sebagai orang yang bisa diberdayakan atau bisa setara dengan orang yang tidak disabilitas. Teman-teman disabilitas ini adalah kaum marginal yang dikasihani gitu, atau dalam kasus ya base-nya tuh masih yang sangat terti sekali gitu loh kalau aku lihat framingnya media saat ini. Apa nih yang bisa dikembangkan dari teman-teman disabilitas supaya untuk kedepannya media itu lebih objektif dalam memberitakan teman-teman disabilitas, sehingga orang-orang yang dulunya mungkin tidak familiar dengan isunya, tidak bersinggungan dengan isunya, menjadi lebih terbuka wawasannya bahwa teman-teman disabilitas itu ternyata kalau diberi kesempatan, diberi modal yang sama gitu ya bisa gitu loh berkembang dengan teman-teman yang non disabilitas gitu. Dampaknya ya kurang terpenuhi kebutuhan para disabilitas ya. Tapi terkadang kan kantor-kantor formal pun juga belum bisa memberikan dispensasi atau kelayakan kerja. Ini salah satu contoh bahwa di sini saya sebagai ODDP yang diterima kerja di sini, tapi diberikan ruang nyaman ketika saya sedang ada stresor kekambuhan ataupun apa, dan diberikan waktu-waktu tertentu untuk break istirahat. Salah satu contoh bahwa penerimaan di lapangan kerja tidak serta-merta bahwa disabilitas mampu bekerja seperti orang-orang lain yang tidak disabilitas.
Kalau harapan saya pribadi dan masukan dari kawan-kawan disabilitas lain untuk menginfokan kebutuhan para disabilitas tidak hanya fokus ke salah satu person saja dan lebih ke objektif, dan kebutuhan disabilitas juga diinformasikan selayaknya kebutuhan mereka yang memfokuskan para disabilitas sebagai subjek saja. Jadi kebutuhan-kebutuhan lain disabilitas juga harus diperhatikan dan itu juga harus di follow up-kan ke pemerintah dan dinas terkait juga, karena yang lebih menentukan kan juga pemerintah juga. Peran media adalah cerminan suara dari masyarakat. Media mampu membentuk persepsi dari publik. Media perlu menjunjung nilai objektivitas, karena media memiliki kekuatan untuk menumbuhkan stigma dan membuka jalan bagi inklusivitas. Mari terus dukung upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan setara bagi seluruh lapisan termasuk disabilitas.